Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam STMJ 20 April 2020. Salah satu bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 33. Dan saya terkesan dengan ayat yang ke-32 yang berbunyi, "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit membuat rasul-rasul yang tadinya berkumpul dengan pintu-pintu yang tertutup rapat berubah menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa banyak orang mengenal dan mengalami bahwa Yesus sungguh hidup dan masih bekerja sampai sekarang untuk menyelamatkan dan memulihkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya terkesan dengan ayat ke-32 ini karena saya sungguh kagum menyaksikan bahwa Tuhan sungguh hidup dalam hidupku secara pribadi. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak, dan saya mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, di dalam keluarga terutama, di dalam hubungan saya dengan anak-anak. Dan saya akan men-sharingkan bagaimana Tuhan memulihkan saya dan juga anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga itu menerima kemarahan saya jauh lebih besar daripada yang lain. Mungkin karena saya sudah stres gitu ya, harus ngurusin anak yang lain, waktu itu juga nggak ada mbak dan lain-lain gitu. Akhirnya membentuk anak saya ini menjadi seorang anak yang rewel, anak yang tidak percaya diri, yang apatis, yang kurang punya inisiatif dan juga berdampak secara akademis. Dan saya sungguh merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan anak saya ini. Saya masih ingat betapa susahnya membangunkan anak ini di pagi hari. Dia rewelnya minta ampun. Dibangunin tuh susah. Belajar juga susah. Saya lesin matematika karena dia kurang. Itu aja susah sekali. Untuk les aja susah. Harus ditemenin cicinya, nggak percaya diri. Padahal saya melihat anak ini tuh begitu periang, anak ini begitu punya banyak kelebihan. Dan saya begitu merasa bersalah dengan apa yang saya buat. Dan saya juga sering kali merasa putus asa. Bagaimana? Saya khawatir apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan terjadi dengan anak saya ini. Tapi Tuhan sungguh-sungguh terus bekerja dalam hidup saya, menyelamatkan saya, menyelamatkan anak saya. Saya terus belajar untuk percaya bahwa Tuhan mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan terus memproses saya bagaimana saya harus fokus dengan apa yang ada di hadapan saya. Bahwa saya harus belajar, saat ini saya harus sabar. Saat ini saya harus juga membayar apa yang sudah saya buat. Saya harus sabar, saya harus memeluk anak saya harus mengampuni. Dengan kadang-kadang kemarahan-kemarahan yang terjadi itu karena saya nggak sabar, dia minta dipeluk pada saat saya marah. Tapi Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Saya masih ingat juga waktu pandemi, dia itu uring-uringan mencari jam, nanti minta dibangunin mami, tapi dia nggak bangun, atau disuruh tidur dia juga nggak tidur. Dia mencari jam yang pas untuk kapan dia tidur, kapan dia bangun. Tapi di luar dugaan, akhirnya setelah berproses, dia bisa tidur dengan on time, jam 9 atau jam 10, dan bangun dengan sendiri jam 5 tepat setelah sudah terbiasa. Dan saya sungguh kagum. Yang tadinya dia tidak suka matematika, akhirnya dia bahkan berani untuk les sendirian. Dan akhirnya dia bisa menyukai, oh ternyata matematika juga menyenangkan ya gitu. Saya sungguh-sungguh kagum melihat perubahan anak saya ini. Dan saya juga melihat bagaimana Tuhan memulihkan saya yang tadinya nggak sabaran, jadi bisa bersikap bagaimana harus menghadapi dia.
Saya harus maklum kapan dia rewel, kadang dia mudah marah. Dia masih saja mengalami seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan bekerja memulihkan itu yang luar biasa. Dia juga memulihkan hubungan saya dengan anak-anak yang lain. Dia memulihkan hubungan saya dengan ponakan saya yang tinggal di rumah saya. Dia memulihkan hubungan saya dengan papa saya. Tuhan terus juga memulihkan hubungan saya dengan suami saya. Dia terus juga memulihkan saya dalam hal kesehatan yang saya alami. Juga dalam hal ekonomi saya juga mengalami bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup dan masih bekerja sampai sekarang. Dan saya ingin terus menyaksikan betapa Tuhan terus bekerja dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang besar dalam kehidupan kita semua. Semoga kita semua sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang, menyelamatkan, dan Dia sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.